Kementerian BUMN akan mengeluarkan peraturan menteri berkaitan dengan pemberian penyertaan modal negara atau PMN. Hal itu agar penggunaan PMN sesuai dengan peruntukannya dan dijalankan secara transparan. Seperti apa pelaksanaan aturan baru PMN ini ke depan? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung dengan juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulinga. Selamat pagi, Pak Arya. Selamat pagi, Mbak. Ya. Ini direncanakan permen soal PMN ini akan dikeluarkan pada pekan ini. Tapi sebenarnya Kementerian BUMN dengan mengeluarkan aturan baru ini, apakah ini ada penambahan dari aturan-aturan sebelumnya atau ada hal lain yang lebih spesifik begitu untuk mengatur hal apa saja begitu Pak terkait permen PMN nanti? Ya, sudah pasti ada perubahan dan esensi juga ya untuk itu. Yang pertama yang perlu kita lihat bahwa PMN ini akan dibagi 3 nanti. Pertama adalah dia PMN untuk penugasan, memang artinya ada tugas diberikan oleh negara kepada BUMN tersebut, maka dia diberikan PMN. Yang kedua, ini adalah misalnya ada BUMN yang butuh restrukturisasi atau memang mengalami kerugian sehingga butuh penambahan modal ataupun penyelamatan BUMN, maka itu yang kedua. Yang ketiga adalah misalnya ada BUMN yang memang membutuhkan aksi korporasi. Mereka butuh aksi korporasi, misalnya pengembangan usaha dan sebagainya, kemudian dia butuh modal tambahan. Kalau dilihat bahwa ternyata itu memang layak, maka kita berikan dia PMN. Jadi udah ada tiga prinsip utama yang, jadi hanya ini yang boleh diberikan PMN. Oke. Yang pertama adalah untuk penugasan, yang kedua adalah untuk restrukturisasi, yang ketiga adalah untuk aksi korporasi. Okay. Nah, dengan 3 ini diharapkan nggak ada lagi yang aneh-aneh. Tiba-tiba muncul ada BUMN terima PMN gitu. Dulu masih sering kita lihat itu. Nah, yang kemudian masuk ke teknisnya. Teknisnya untuk kita kontrol lagi. Pertama untuk penugasan, maka harus ada misalnya dari presiden. Maka harus ada perpresnya misalnya. Baru nanti diturunkan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah ada permintaan dari Menteri Teknis, misalnya Menteri PU bilang bahwa oh ini perlu kita tambahan ke sana. Nah, ketika ditugaskan, maka Menteri Teknisnya harus menyurati ke Menteri Keuangan atas persetujuan dari Menteri BUMN sendiri gitu. Jadi harus ada Menteri Teknisnya harus mengusulkan itu. Jadi ketika mengusulkan, maka dia juga harus ikut mengusulkan juga ke Menteri Keuangan. Oke. Nah, 3 poin itu tadi ya Pak Arya, penugasan, restrukturisasi, dan juga aksi korporasi. Apakah 3 poin yang ditambahkan di dalam permen BUMN ini nanti, ini melihat dari Menteri BUMN sendiri Erick Thohir ini melihat selama ini ada PMN-PMN yang tidak transparan begitu. Sebenarnya apa dorongan yang paling krusial dengan penambahan 3 poin baru dalam permen PMN ini? Nah, tadi ada proses prinsipnya. Prinsipnya dulu yang 3 itu. Proses teknisnya itu pun sudah kita perbaiki. Kemudian pelaporan dan pemantauannya itu pun kita perbaiki. Kemudian ada ada konsekuensi ininya juga, konsekuensi jabatan. Sebelumnya nggak punya. Misalnya ketika ternyata ada pelanggaran terhadap KPI tersebut, maka dia ada 2 hukuman mereka terhadap direksi. Pertama, tantium mereka tidak diberikan atau dikurangi. Yang kedua, diberhentikan. Nah, kalau yang lama nggak punya sanksi. Baik. Jadi kemudian ada namanya pemantauan. Dulu nggak punya pemantauan. Kita sekarang punya pemantauan. Misalnya per 3 bulan itu ada pemantauan. Per 3 bulan ada pemantauan. Dan kita punya daftarnya. Jadi di permen tersebut pun ada lampirannya. Lampiran tersebut sangat jelas dan teknis. Sangat teknikal banget itu. Jadi pencapaiannya, pemakaiannya. Nah, bahkan lebih jauh lagi. Uang yang ada itu pun harus disimpan di uangnya BUMN, Bank BUMN. Oke, jadi terpantau dan tersupervisi dengan baik begitu ya, Pak? Ya, jadi dilihat kapan uang dikeluarkan itu kelihatan. Karena dibuat di perbankan. Nanti ya bunganya pun kelihatan. Bunganya pun dipakai untuk itu juga. Gitu. Oke, jadi secara tidak langsung sistem auditnya sudah nampak dan dilakukan saat itu juga begitu? Iya, jadi permennya sangat teknis banget juga sampai turunan seperti itu. Jadi prinsip dasar pun sudah sangat dipenuhi, ada kriterianya. Penugasannya pun harus ada ikut menteri yang terkait, harus misalnya Menteri PU atau Menteri KKP atau Menteri Perhubungan, nah itu pun harus ikut juga
mengusulkan gitu ya ketika ada penugasan, kemudian proses pemantauannya ada berkala, uangnya pun harus dibuat di mana, yang terakhir sanksinya juga ada. Baik, ada pengawasan dan ada sanksi yang terpenting itu juga karena ini modal yang masuk dan seperti apa didistribusikan dan disalurkan. Betul. Untuk skema aturan baru PMN ini sendiri nanti akan seperti apa, Pak? Karena kita patokannya harus lebih prosedurnya harus lebih ringkas, lebih memudahkan juga, tapi juga transparan pastinya yang diinginkan. Ya, jadi mereka tetap seperti yang ini ya, artinya mereka prosesnya seperti yang dikatakan tadi. Setelah itu, jadi selama ini maaf ya, ada aja BUMN ini ternyata dulu itu lobby-lobby kemana-mana gitu. Oke. Padahal padahal penugasannya tidak ada begitu mungkin. Padahal mungkin dia nggak butuh, ataupun bisa dibilang bahwa dia memang nggak ada penugasan, ataupun dia nggak ada pengembangan usahanya, artinya nggak ada aksi korporasinya, kok tiba-tiba ada dapat duit gitu. Baik. Nah ini yang kita, itu nanti nggak ada lagi. Oke, jadi dan kalau sanksinya sendiri sudah terbaca atau terinci dengan jelas begitu Pak? Jika ada sudah terinci dengan jelas. Baik, akan seperti apa sanksi yang jika tidak menjalankan peraturan Menteri terkait PMN yang terbaru ini, akan seperti apa sanksi yang muncul? Karena sebelumnya belum pernah ada sanksi begitu Ya, Pak Arya. Betul. Nah, ini sanksinya justru karena kan semuanya harus persetujuan juga dan pengawasan dari komisaris. Jadi direksi dan komisarisnya itu terkena dua-dua. Oke. Pertama, tantiap mereka bisa dihilangkan atau dipotong. Baik. Kalau ringan dipotong, kalau setengah gitu ya, setengah berat ya mungkin habis, nggak dikasih tantim. Kalau berat maka mereka akan diberhentikan, baik direksi maupun komisaris. Karena komisarisnya kan bertugas untuk mengawasi. Gitu. Jadi ini nggak hanya beban direktur, tapi beban komisaris juga, supaya komisaris memang melakukan pengawasan dengan benar juga selama proses PMN ini dilakukan. Ya, tidak main-main untuk memanfaatkan modal yang masuk begitu ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Arya Sinulinga, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.